terlalu wibu untuk normi, terlalu normi untuk wibu. Mungkin itu istilah yang paling cocok buat gua pribadi dari beberapa tahun ke belakang ini. Gua mungkin sadar gua tuh kayak gini pas awal kuliah baru lulus dari SMA sekitar tahun 2018-an lah. Itu kuliah masuk FISIP yang dominan itu ya banyakannya normi gitu loh, dan ya normi nonton anime juga sih yang gua tahu juga, tapi most of the time casual watcher gitu. Sedangkan di SMA gue tuh tergabung sama eskul klub Jepang gitu ya, dasarnya banyak wibu juga, sama temen di luar kampus gue juga ada yang wibu. Tapi kadang pas nongkrong sama teman wibu gue tuh ngerasa kok diri gue terlalu normi, sedangkan pas di tempat kuliah gitu sama teman-teman kuliah gue ngerasa kok gue terlalu wibu buat mereka gitu. Jadi aneh. Jadi ya udah, lu pada balik lagi ke video cerita nggak jelas gue tentang pengalaman gue yang ngerasa terlalu normi buat wibu, terlalu wibu buat normi. Dan ya pertama gue mau cerita aja rasanya kayak gimana ya. Rasanya sebenarnya bukan masalah yang gede amat karena gue masih santai-santai aja sama teman-teman gue di luar sana. Cuman rasanya ya balik lagi aneh aja. Yang tadi gue jelasin, kayak gue tuh keluar sama teman wibu, tapi wibu mereka itu jauh di atas gue. Kan gue ngerasa di situ tuh terlalu normi. Tapi kadang ketemu teman-teman normi yang bukan wibu, gue ngerasa kok gue kayaknya wibu banget di sini gitu. Jadi out of place aja. Jadi nggak pernah ketemu gitu loh. Gue ngerti banyak hal tapi ya udah most of the time tahu sekadar tahu aja dan level permukaan. Jadi kalau mau bahasa kerennya ya gue pakai istilah keren, Jack of all trade, master of none. Wih gila, gue keren tuh pakai bahasa Inggris. Gue mau ngobrol interest gue tapi level pemahaman gue jarang banget ketemu. Jadi most of the time gue nyimak aja. Bukan berarti gue nggak bisa nongkrong sama mereka atau kayak gimana. Gue fine aja nongkrong sama ngobrol kayak gitu, walaupun pemahaman gue di dua tempat yang berbeda, gak sedalam orang lain atau kadang gak terlalu nyambung. Tapi kalau mau ngambil hasil positif ya gue bisa maksain diri beradaptasi di beberapa lingkungan berbeda. Kayak gue beradaptasi di lingkungan normi. Hasilnya sekarang ya mungkin gue jadi lebih pede aja mau ngobrol sama normi gitu di lingkungan normi. Mungkin kalau misalnya gue gitu-gitu aja terus, gue gak bakal tahu banyak hal yang ya dunia normi di luar main interest gue perwibuan. Bahkan mungkin kalau misalnya gue gak embrace sisi normi gue gitu loh dengan berusaha beradaptasi, mungkin gue gak bakal konten di TikTok sama di YouTube jujur, karena pede gue tuh datangnya dari sisi normi gue. Kenal orang lain yang punya interest berbeda itu gak masalah, dan tahu orang lain punya interest yang sama kayak lu tapi pemahaman dia lebih tinggi dari lu juga gak masalah. Dengan kayak gini gue jadi tahu banyak hal. Gak tahu tentang hal perwibuan doang, tapi hal lain di luar sana gue juga jadi tahu. Gue jadi ngikutin hal normi di luar sana ya paham-paham aja, walaupun level pembahasannya gak sedalam orang-orang. Yang terpenting sih gue ngikutin hal-hal normi kayak gitu buat bisa ngobrol casual aja, gak ketinggalan berita ada apa aja sih di luar sana, di luar main interest gue. Mungkin ya bisa dibilang rada FOMO, fear of missing out, which somehow bener. Bisa dibilang ya ini bener rada FOMO dikit sama hal normi karena ya tren gitu. Jadi gue kepo aja gitu sama tren itu biar gak ketinggalannya. Jadi buat ngobrol santai sama orang ada bahasan lain selain perwibuan, karena gak semua orang punya interest sama kayak gue. Anyway sebenarnya main interest gue juga selain perwibuan itu anime manga ya ada sepak bola, which very normi lah sebenarnya itu kan gitu. Walaupun lu tahu wibu suka sepak bola juga ada gitu, sama gaming juga yang sebenarnya itu bisa berkesinambungan. Cuma gue rasa ada orang yang suka sepak bola tapi nggak wibu, ada orang yang suka game tapi nggak wibu juga. Pokok itu bisa berkesinambungan tapi nggak juga. Dan mungkin bahasan yang paling basic, yang paling normi bisa gue bicarain sama orang-orang yang bukan wibu itu mungkin sepak bola, karena bukan semua orang sih, mayoritas orang di sini ngerti sepak bola gitu. Apalagi kalau bahasa basi Liga Inggris mungkin gue bisa nyetel banget. Paling nggak gue udah punya topik lain gitu loh, topik pembicaraan lain, bukan wibu doang tapi ada sepak bola sama gaming. Terus sisi di mana gue ngerasa terlalu normi buat wibu juga sebenarnya ada positifnya juga sih, ada yang bisa gue ambil dikit-dikit lah yang gue pakai buat adaptasi di lingkungan wibu juga. Gue sadar ada orang yang pemahaman pop culture perwibuannya lebih dalam dari gue. Misalnya ada orang yang lebih tahu tentang teknik animasi yang ada di anime sama masalah industri Jepangan itu dari sananya gimana dibandingkan gue. Jadi kayak berusaha beradaptasi di lingkungan wibunya, gue sadar ada yang mungkin lebih tahu pengetahuannya, ada yang mungkin lebih gila lagi perwibuannya pengetahuan gitu, entah dari yang sisi seriusnya atau sisi bercandanya. Dan ya itu gak masalah gitu loh, karena perwibuan main interest gue. Walaupun gue kayak ngerasa kadang out of place gitu, gue kurang wibu, ya gak apa-apa gitu. Tiap hari ada hal yang bisa gue pelajari, entah hal seriusnya atau yang gak seriusnya. Tapi kadang ya di sisi lain juga ngomongin sisi normi gue yang kadang itu rada cringe dikit sih ngeliat wibu, jujur gue akui
akuin sekarang gue udah berdamai sama keanehan gue tentang obsesi perwibuan ini yang mana gue keluarkan di lingkungan perwibuan. Tapi gue sendiri punya batasan pribadi seberapa aneh gue, yang kadang hasilnya sisi normi gue ngeliat hal perwibuan yang terlalu ada itu bagi gue cringe sendiri. Tapi ujungnya sisi normi gue juga tahu diri, kayak santai-santain aja gitu loh. Gue tahu diri, oh jadi di sini perwibuan gitu loh, jadi batasnya gini-gini, walaupun mungkin ya bisa dibilang gue ngeliatnya rada aneh, coba gak apa-apa, itu tempatnya jadi wibu gitu loh. Jadi mungkin rasa out of place iya, tapi at least tahu tempat lah gitu loh gue ngeliat anehnya. Jadi kayak oh orang ini bercanda waifu ada rada freak gitu, tapi oh ini cuma di lingkaran perwibuan, jadi kayak ya udahlah santai. Terakhir nih, penutup nih, hal positif yang paling jelas yang bisa gue ambil dari gue ngerasa terlalu normi buat wibu atau terlalu wibu buat normi itu ya gue bisa tahu jaga batasan diri, dan gue tahu sama diri gue bisa beradaptasi di lingkungan berbeda. Ya misalnya jangan ngeluarin bercandaan atau bahasan wibu yang terlalu gila di lingkungan normi. Kayak siapa gitu loh, lu yang kenalan gitu di lingkungan normi gitu sama orang baru yang gak deket sama lu, terus lu tiba-tiba gue wibu deh, gue suka anime di waifu gue bagi-bagi gini bla 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 bla. Tuh freak aja lu kayak gitu, sumpah. Lu coba kayak gitu, lu kenalan sama normi ya kayak gak tahu apa-apa tentang anime, lu ngomong kayak gitu lu dianggap aneh sumpah. Tapi ya sebenarnya bahkan sekarang batas perwibuan sama normi itu udah kayak makin blur, karena perwibuan udah makin mainstream ya, obviously juga udah kayak something normal gitu, something normi yang ikutin juga. Jadi kayak batasannya makin blur, kayak ya udah pokoknya delikan wibu juga gue juga diadaptasi karena ada yang lebih wibu dari gue juga dengan pemahaman perwibuan yang lebih dalam dari gue. Atau ini konteks wawasan yang serius perwibuannya, bukan yang freak doang ya kayak bercanda-canda waifu di lingkungan perwibuan. Jadi gitu aja deh, pokok tahu diri, adaptasi di lingkungan yang berbeda gitu loh. Walaupun kadang merasa out of place, kadang lo merasa terlalu normi buat wibu atau terlalu wibu untuk normi, itu nggak apa-apa. Berarti lo tandanya tahu diri dan lo bisa beradaptasi di lingkungan sesuai tempat. Udah gitu aja, bye.